Perhatikan, jawab dengan sesingkat mungkin karena kita terbatas oleh waktu. Sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan pada berbagai macam masalah. Saya ulangi, sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan pada berbagai macam masalah yang menimbulkan tekanan. Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? Silakan. Contohnya dalam segi apa? Berbagai macam. Pasti ini dari bawahan, terutama dari teman atau dari angkatan yang lebih tinggi. Yang saya hadapi, pertama saya akan melakukan pengurusan saya dengan misi saya selalu mengedepankan prinsip tawasud, yaitu bersikap adil pada siapapun, tidak memihak dengan siapapun. Kalau di mata saya warga salah, pasti bukan salah, walaupun kebanyakan dari mereka masih yang tidak suka dengan saya. Ya, paling yang saya cuma ada mobil dengan baik-baik. Tujuan masih saya untuk melakukan pemeriksaan dan tujuan saya untuk berkumpul seperti ini. Cukup. Tepuk tangannya, kasih semangat. Baik, untuk berikutnya yaitu saudara Efrin. Kalau kalian ini jawabannya, biar kalian memilih nggak salah pilih gitu. Baik, saudara Efrin. Pertanyaannya, seberapa penting sebuah jabatan ketua OSPAD itu untukmu? Ulangi. Seberapa pentingkah sebuah jabatan ketua OSPAD ini untukmu? Dan bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Menjadi ketua OSPAD itu salah satu amanah yang dimana sudah dipercaya oleh guru, pengasuh atau marhala dan yang lainnya. Adapun masalah jikalau ketua OSPAD tidak bertanggung jawab, mungkin dia sudah lalai dengan apa yang diamanahkan. Dan saya jikalau terpilih, maka dengan semampu maksimal sekuat tenaga saya jalankan. Jika saya tidak kuat, masih ada anggota saya, marhala, pengasuh, ketua yayasan. Itu saja. Bagaimana cara Anda mengajak kakak kelas Anda agar memberi contoh yang positif dan tidak merasa terbebani? Ulangi ya. Bagaimana cara Anda mengajak kakak kelas Anda agar memberi contoh yang positif dan tidak merasa terbebani? Cara saya mencontohkan terlebih dahulu sebelum memerintahkan orang lain. Maksudnya saya mencontohkan untuk diri saya sendiri dan memerintahkannya kepada orang yang lain atau kepada santri.
dengan cara saya mencontohkan terlebih dahulu, maka santri-santri yang lain atau kakak kelas akan meniru dan mengikuti apa yang saya contohkan dengan diperintahkannya suatu perkara. Seandainya kakak kelas itu emang tidak mau memberi contoh bagaimana cara Anda untuk agar kakak tersebut bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya, saya bilangin ke anak kelasnya dengan cara yang baik, dengan cara bantar. Saya bilangin terlebih dahulu, kalau misalkan kagak bisa dibilangin, langsung saya mengajak pada kelasnya menjadi perubahan yang baik untuk Atahia. Terima baiklah, tadi pertanyaan yang telah dijawab oleh para calon ketua OSPAD. Ya, baik, untuk berikutnya adalah kita dengarkan jawaban dari para calon wakil ketua OSPAD. Baik, pertama yaitu untuk saudara Ihya Ulumuddin. Oke, kasih semangat dulu Bapak-bapak. Untuk Ihya, Dayat. sebutkan solusi terhadap kritikan Anda terhadap pengurus OSIS OSPAD lama. Maaf. Sebutkan solusi terhadap kritikan Anda terhadap pengurus OSPAD lama. Pertanyaannya, sebutkan solusi terhadap kritikan Anda terhadap pengurus OSPAD lama. Kalau memang kritikannya bertujuan baik buat saya terima. Cuman kalau misalkan kritikannya apa bacanya nggak baik atau melencong, ya saya nggak ikuti. Saya masih megang prinsip sendiri. Artinya begini, Anda kalau misalkan ada kepengurusan lama, saya ingin satu gambaran kritikan terhadap OSPAD yang lama, kemudian solusinya juga ada. Ketika mengkritik, berarti Anda juga harus memberikan solusi untuk kepengurusan yang lama, karena ini untuk masa depan, untuk kedepannya. Untuk mengkritik OSPAD yang lama, mungkin ya bilangin aja kali ya, bilangin. Kalau buat solusinya, kalau emang itu buruk, ya kita kasih solusi supaya OSPAD yang lama atau keluar saya itu balik lagi ke jalan yang benar, atau bahasanya mah gimana ya? Ya bener aja. Baik, terima kasih. Tolong ketika para teman-teman ini menjawab, dengarkan dengan seksama. Ahmad saya bilang, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Bagaimana?
jika saya tidak bisa bertanggung jawab dalam amanat yang saya berikan, karena itu adalah suatu amanat, saya akan meminta arahan dari petinggi saya seperti ketua aspat yang lama atau makalah atau yang dulu atau yang lain-lainnya. Ya, terima kasih. Jawaban simpel, singkat, padat. Selanjutnya untuk saudara Lutfi. Jangan berisik. Saudara Lutfi, bagaimana cara agar ekstra kulikuler tetap berjalan dan bagaimana tindakan yang harus diberikan bagi murid yang melanggar atau tidak mengikuti ekstra kulikuler? Jangan berisik, ulangi. Atau saya minta bagian atau keamanan itu untuk memutar kamar untuk supaya ada yang tidak masuk bisa keluar buat bangunin atau dia tidur dibangun untuk datang. Kalau misalnya ada yang melanggar kita baik-baik kenapa atau ada alasan apa biar saya baik-baik. Udah, kayak tepuk tangan. Ini adalah pertanyaan sesi pertama yang harap kalian letakkan di dalam hati. Tapi tadi subuh nggak ada serangan fajar kan ya? Aman ya, aman. Baik, untuk selanjutnya sesi kedua. Baik, siap untuk calon kedua. Pertanyaannya, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Rasid. Pertanyaannya, bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Seperti yang dikatakan oleh anak saya, memang satu tanggung jawab itu adalah satu amanah yang diberikan kepada saya dari para santri, dari guru maupun dari pihak yang lainnya. Saya akan berusaha untuk menjalankan satu amanah ini dengan baik, tapi jika tidak bisa menjalankannya, saya akan jika tidak bisa jalankan dengan itu, saya akan menanya, minta usulan bagaimana, atau saya minta tunjukkan kepada para santri bagaimana cara kerja saya untuk apa yang harus saya lakukan. Kepada minta kritik dari pihak majelis guru maupun para santri apa yang saya harus lakukan ke depannya. Cukup. Ya, kayak tepuk tangannya. Baik, selanjutnya saudara Ervin. Saudara Ervin, apa hal yang ingin kamu lakukan untuk kemajuan sekolah atau kemajuan pesantren? Apa hal yang ingin jika kamu terpilih, apa yang akan kamu lakukan untuk kemajuan pesantren jika terpilih? Ya. Untuk memajukan sekolah itu sangat sedikit gampang. Contohnya, jika lalu hari libur diadakannya lantai baca berlomba. Seperti lomba silat, ya silat itu dikumpulin. Adanya perlombaan, jadi mau ikut serta silakan daftar. Adanya perlombaan kaligrafi yang mau ikut silakan daftar. Adanya lomba kori tingkat pesantren yang mau ikut silakan daftar. Itu sama saja meningkatkan
kemampuan dia masing-masing dengan cara jabatannya lomba dikalau ada waktu kosong. Baik, berikutnya saudara Ilham. Jika Anda terpilih menjadi ketua, bagaimana cara Anda untuk memajukan atau mengharumkan nama baik pesantren? Cara saya untuk mengharumkan nama baik pesantren, setiap seorang santri itu harus memiliki bakatnya masing-masing, agar nanti ketika ada perlombaan, santri mana yang bisa dalam suatu bidang, misalkan bidang kaligrafi, di bidang kitab, nah nanti santri-santri yang inilah yang akan dikirim atau diikut sertakan dalam bidang lomba. Nah nanti dari situlah santri akan, maka dari situlah nama pesantren akan terkenal oleh masyarakat sekitar, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat yang agak jauh dari daerah Atahiya. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Baik, untuk berikutnya saudara Ihya. Ya. Apa hubungan OSPAD dengan pesantren menurutmu? Hubungan OSPAD dengan pesantren itu sama seperti hubungan sekolah dengan OSIS. Cuman kalau di luar tuh bahasanya OSIS, karena kita di pesantren jadi bahasanya OSPAD. Kalau hubungan pesantren dengan OSPAD, ya menurut saya sih erat, karena saat ini dia mengurusi santrinya dari OSPAD terus ke marhala, dari marhala baru ke pengasuh. Terima kasih. Terus berikutnya seberapa paham kamu tentang pesantren dan apa yang ingin diperbaiki dari pesantren ini? Seberapa besar paham tentang masalah pesantren ini dan apa yang ingin diperbaiki di pesantren ini? Masalah paham itu saya tidak terlalu paham, karena itu saya akan memahami dan ingin apabila ada yang memperbaiki pondok pesantren itu dengan cara para santri itu membuat adanya kesadaran. Terakhir, Lutfi, bagaimana tindakan Anda jika salah satu anggota OSPAD tidak melakukan tugasnya? Tindakan saya itu membicarakan anggotanya secara baik-baik. Kenapa kamu tidak mau urus? Mungkin ada masalah apa, nanti saya buatkan baik-baik, atau bisa saya nasihatin sedikit. Tepuk tangannya. Dan itulah ruang sesi pertanyaan.
apa sih program unggulan yang akan Anda bawa? Program unggulannya. Program unggulan saya untuk memajukan anak itu ada dua. Pertama dari eskul, yang kedua dari bahasa. Eskul dan bahasa. Mungkin ada yang mau menanggapi tentang masalah eskul. Ini kan yang akan diunggulkan adalah eskul dan bahasa. Ya. Diunggulkannya akan seperti apa? Ya? Pertama dalam eskul, kalau menurut saya eskul kita sekarang pada saat ini menurut saya tidak akan meningkat untuk prestasi pada para santri. Kita juga masih belum menemukan bakatnya masing-masing ada di mana. Tapi kalau yang kepada saya sudah bisa menemukan bakatnya masing-masing. Cuman nanti saya akan coba gali dengan diadakan kalau dikasih oleh pihak atasan, itu saya akan mengadakan lomba pada school. Yang lain, calon yang lain mau ada yang ditanyakan tentang masalah ini? Eskul ada? Efrin, Hilal. Bagaimana tanggapan Anda bila bahasa Pondok Pesantren Atahiyah ini dalam memajukan pesantren dengan cara apa? Ya, silakan jawab. Pertama, tanggapan saya dari saya sendiri dan para rekan-rekan asal saya nanti, bahkan dari abang kelas saya yang akan turun jabatan, saya minta untuk memberikan kesadaran dari diri sendiri dulu untuk dilakukan, untuk mencontohkan kepada adik kelas, kepada yang baik, dan bahasa di luar juga itu sangat penting. Bahasa buat di luar itu sangat penting. Makanya saya akan nanti mencoba mengulas program-program bahasa yang tidak ini lah, yang bisa buat enak gitu. Dan menjalani dengan enak, dengan ikhlas, tidak ada keberatan hati, dan cara yang menyenangkan. Ada yang bertanyakan? Enggak. Oke, dari saya tentang masalah eskul. Jadi program unggulannya adalah eskul dan bahasa. Nah, ketika dalam eskul ini, karena ini eskul adalah diisi oleh dari luar, ketika tidak hadir, bagaimana caranya agar eskul ini tetap berjalan? Ketika dari para staf pengajar ini nggak bisa mengisi karena mungkin ada halangan atau sebagainya. Dan di setiap eskul pasti ada namanya senior yang sudah dari dahulu, dan dia saya yang minta untuk menggantikan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana caranya untuk mempromosikan, karena eskul ini kan ada beberapa eskul di sini, agar anak ini sesuai dengan bakatnya. Bagaimana cara Anda untuk mengetahui hal itu agar si anak ini masuk ke eskul emang yang sesuai yang dia bakat dia, bukan berdasarkan disuruh. Nah, ini saya sudah pikirkan, karena kalau bisa saya nanti akan saya naik dari jelaskan, saya akan meminta dengan teman saya, wakil saya, maupun dari atasan untuk mencoba untuk menambah SPL yang baru yang sekiranya banyak diminati oleh para santri. Artinya begini, menurut saya, ini kan santri itu banyak, ada beberapa eskul, agar si santri ini enggak salah. Bukan karena kan kadang-kadang ada kasus
udah kesini bulan besok pindah ya eskolnya. Artinya si santri ini benar-benar ketika dia sudah satu masuk itu ya sesuai berarti dengan bakatnya, otomatis dia ketika sesuai dengan bakatnya maka dia akan mencintai eskul tersebut, maka di situ akan lebih menimbulkan semangat dalam belajarnya gitu. Cara menggali bakat si santri ini. Yang paling saya pertama pasti harus ada dari keinginan dari santri masing-masing terlebih dahulu, minatnya atau mungkin nanti dibutuhkan kesempatan atau berapa minggu untuk mencoba dalam terlebih dahulu. Baik, selanjutnya silakan MC. Silakan program pembinanya apa? Mengembangkan kemampuan santri bagaimana sesuai dengan kemampuannya masing-masing kalau ada waktu masuk. Yang kedua, memperbaiki akhlak santri baik terhadap guru, marhalah dan lainnya. Baik, yang kawan yang lain ada yang mau menanggapinya? Jadi tentang masalah yang disampaikan oleh saudara Evelyn program bulannya, yaitu tentang masalah pengembangan bakat santri dan memperbaiki akhlak. Ada yang mau menanggapi? Bagaimana cara untuk memperbaiki akhlak santri? Misalkan kita memperhatikan, tapi karena untuk santri-santri pada sekarang ini sulit untuk dibawa dengan tingkah yang berbeda, dengan pola pikir mereka yang berbeda pada santri-santri seperti zaman dulu. Bagaimana cara memberikan kesadaran? Santri zaman sekarang itu sangat beda dengan santri zaman dulu. Santri zaman dulu itu memang keras, tapi tidak cengeng. Santri zaman sekarang sebaliknya. Dengan cara apa saya memperbaiki akhlak santri? Dan terlebih dahulu saya contohkan. Tidak dengan itu saya contohkan, jika yang santri tidak bisa dicobakan, mau gak mau saya bertentangan dengan seperti ini. Dengan berinteraksi dengan guru itu tidak seperti dengan teman, halnya dengan abang, tidak usah dengan abang yang dulu, dengan guru terlebih dahulu, pengasuh, ketua yayasan, marhalah dan lain-lain. Dengannya saya cobakan, jikalau dengan saya cobakan santri tersebut belum bisa mencontohkannya, maka saya turun tangan. Jikalau dengan terutama santri sanawiyah bisa dengan saya kumpulkan per kelas, karena kalau dikumpulin semua itu ada yang masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jikalau dikumpulkan per kelas, saya akan mengulangkan apa yang saya awal ulangkan, mengulangkan apa yang saya unggulkan ini masalah akhlak dengan pantun para guru, contohnya guru lewat dan lewat lagi itu gue enak banget liatnya kalau gitu. Misalkan ngomong sama guru jangan kayak ngomong sama tikus dan selainnya. Terus masih ada hilang? Bagaimanakah
metode untuk memajukan Attahiyah dengan pengembangan bakat santri masing-masing. Seperti contoh tahun kemarin. Tahun kemarin selepas ujian muhafazah masih ada waktu luang 1 minggu. Di situ bisa diadakannya lomba sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nggak usah lomba-lomba nggak jelas, lomba yang ada di sekolah aja. Lomba siap, lomba hadroh. Jadi sesuai bakatnya masing-masing ya, sesuai yang dia eksplorasinya. Sekarang begini, tadi dengan cara memanfaatkan waktu luang, waktu kosong dengan cara diadakannya perlombaan. Di dalam mengadakan perlombaan otomatis harus ada anggaran, ada biaya, ada dana. Bagaimana caranya untuk mendapatkan anggaran tersebut atau dana tersebut agar sukses dalam mengadakan acara perlombaan tersebut, karena yang menjadi motivasi atau penyemangat para peserta biasanya adalah karena adanya juara, adanya hadiah. Dengan cara ya misalkan ambil dari kita sekian kan dalam angkot itu ada bin sabun aja lah. Misalkan kan akhir tahun itu bin sabun nggak mungkin habis, bisa 300 dan lebih, mungkin bisa lebih waktu itu. Saya nggak tahu belum ada yang bisa. Dengan cara itu ada dengan per kepala itu bikin aja 5.000. Jika langsung keberatan, kalau sana lupa pasti dia bakalan bayar. Terus tentang masalah akhlak, kita itu pesantren berisikan santri dan para ustaz, para guru. Kemudian kadang-kadang kan kita ada juga tamu dari luar. Bagaimana caranya ini agar santri itu bukan sebatas terhadap dewan guru, dewan asatidz di pondok pesantren Attahiyah, tapi juga terhadap tamu. Ketika ada tamu itu bisa menjaga akhlak. Jikalau ada tamu dari luar itu, kadang dari santrinya juga, paling dia mah orang biasa gitu. Paling mah dia bukan pinter kita. Caranya ini kan yang saya tanyakan, caranya biar santri itu ketika ada orang dari luar, mau siapapun dia, itu kan perlu dihormati. Karena ada satu pesantren, ketika ada tamu dari luar, santri itu benar-benar takzim. Dia nggak peduli itu siapa, karena itu adalah tamu. Maka akhlak itu tetap dikedepankan. Jadi bukan sebatas terhadap dewan pengajar di sini aja. Caranya ini agar santri bisa memahami. Ya, misalkan tamu tersebut datang jam sekolah, kan satunya dalam kelas, dan kelihatan tuh. Kalau misalkan tamunya itu datang siang, gampang aja tinggal santri masukin ke kamar dikunci. Satu lagi dari saya, fenomena di kita, kalau misalkan ada biasanya ketika ada pembunuhan itu banyak orang tua ya di lingkungan kita, dengerin. Jadi bukan kita banyak orang tua. Nah di situ kalau yang saya perhati di santri itu ya lewat aja, padahal dia orang tua, ya kan. Padahal itu orang tua yang perlu artinya formal, akhlak itu dipakai sekalipun itu bukan orang tuanya tapi usianya lebih tinggi. Ini kadang-kadang kan lewat aja. Ini bagaimana caranya ini ke depannya? Harapan saya itu ketika ada kegiatan kita seperti pencemukan atau acara-acara yang lain, santri itu bisa tetap takzim, bisa menjaga akhlak di depan orang, bukan sebatas di depan guru ya, di depan para tamu
atau orang lain itu sama. Mungkin dengan ada yang disebutkan di depan kelas itu kan orang tua sangat banyak. Mungkin dia dengan sabar kali gitu mau orang tuanya, jadi salam-salam aja gitu. Kalau caranya gimana? Kan dimulai Ini pertanyaan buat semuanya pakai calon ini. Caranya ini pakai calon mohon masing-masing tolong. Ya, saya ulangi pertanyaan saya ini. Ini problemnya kita ketika ada penjulukan atau ada acara momen yang lain, itu kan banyak wali santri yang pada hadir. Nah di sini santri itu kan kalau bukan terhadap orang tuanya cuek-cuek aja, jalan lewat ya biasa aja. Nah itu bagaimana jangan sampai begitu. Artinya santri itu tetap bisa menghormati, menjaga akhlaknya, karena mereka itu walaupun tidak dikenal atau bukan orang tuanya, tapi kan lebih tua usianya, artinya akhlak santri itu tetap harus dijalankan. Gitu. Caranya ini untuk menerapkan sifat itu. awal sih memang tidak langsung dilaksanakan, pasti tidak langsung, butuh proses yang lama. Karena santri Sanawiyah itu masih butuh yang namanya jati diri. Beliau itu masih butuh asupan. Dengan adanya asupan itu, beliau akan santri Sanawiyah tersebut bakalan merespon apa yang diucapkan. Ya mungkin hanya satu dua yang mangrove dibilangin, yang lainnya sudah masa bodoh gitu. Dengan adanya himbauan saja gitu. Karena kan ini menjadi daya tarik buat santri atau yang buat santri masuk ketika kita bisa mengembangkan akhlak di sini. Seperti tadi ketika penjulukan atau ada momen acara yang lain. Nah kalau santrinya wah ini begini hebat nih akhlaknya, itu kan otomatis bisa menarik ya. Nah itu silakan caranya bagaimana. Yang pertama itu pasti menegurnya dan mengajarkannya kepada para santri. Pasti santri juga pertama yang dikatakan oleh saudara itu santri sekarang tuh masih belum bisa menemukan jati dirinya. Dan kita jangan pernah bosan memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan tentang akhlak, bagaimana cara adab ke teman, bagaimana cara ke adik kelas, ke abang kelas, ke guru, ke pihak tertinggi lainnya, maupun para tamu, maupun para orang tua, khususnya para orang tua. Karena jawabnya satu pesantren itu dilihat dari akhlaknya seorang pesantren. Maka kita yang pernah bosan untuk memberitahu dan menegurnya, mengajarkannya tentang akhlak, kepribadian diri sendiri, bagaimana cara menyikapi orang lain. Caranya untuk membenahi akhlak santri, yang pertama dari ospatnya terlebih dahulu. Ospatnya yang mencontohkan terlebih dahulu agar santri atau yang kita urus itu mengikutinya. Karena kalau atasannya sudah baik, otomatis pasti santrinya juga ikut baik. Kalau ospatnya nyontohin akhlak dengan baik, misalkan kepada guru, sama teman, sama adik kelas, sama abang kelas, nah pasti adik kelasnya juga bakal ngikutin. Terus yang kedua, dengan cara menasehati step by step, satu persatu, sedikit-sedikit kita ajarin cara berakhlak dengan baik. Misalkan akhlak sama guru, akhlak sama orang lain, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan orang yang lebih kecil dari kita.
unggulannya? Program unggulan saya dari bahasa. Suatu baiknya sebuah pesantren atau kemajuan dari sebuah pesantren itu dari bahasa. Bahasa adalah mahkotanya pesantren. Kalau bahasa pesantrennya kurang baik, maka minat masyarakat pun juga kurang. Maka tujuan saya ingin membangun program bahasa dengan baik sebaik-baiknya. Dan nanti dari bahasa itu banyak minat masyarakat yang ingin memasukkan anaknya di pondok pesantren. Dan dari bahasanya juga, misalkan bahasa Arab, kalau orang sudah bisa berbahasa Arab, itu nanti banyak sekali manfaat-manfaatnya. Mungkin yang lain mau menanggapi? Apa program kerja yang melibatkan bahasa tersebut? Yang pertama, menjalankan ilmu setiap Senin dan Kamis. Yang kedua, memberikan mufradat kata bahasa yang nantinya bakalan diingat oleh siswa santri. Yang ketiga, menaruh atau memasangkan kata mufradat pada setiap bidangnya. Misalkan papan tulis bahasa Arabnya saburatun. Nah, nanti dari tulisan tersebut santri bakalan mengingat dan tidak bakalan terlupa oleh santri kalau misalkan ditempelkan pada namanya masing-masing. Baik, saya akan menyanggah. Tapi bagaimana cara bisa masa program tersebut itu tidak berhasil? Apa yang harus kita lakukan? Misalkan program tidak berhasil, itu urusan belakangan. Intinya kita jalani terlebih dahulu. Masalah berhasil enggaknya itu urusan belakangan. Tapi untuk meningkatkan itu pasti tujuan saya untuk memajukan bahasa pondok pesantren Antalya. Kemudian dari saya, itu kan bahasa yang akan diunggulkan. Bagaimana solusinya ketika bahasa kita maju, tapi akhlak malah semakin merosot? Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dari tutur bahasa. Tutur bahasa itu yang harus perlu dibenahi sehingga terbentuknya suatu akhlak yang baik. Kalau tutur bahasanya baik, maka akhlak dan perbuatan tingkah lakunya juga akan ikut baik. Ayo tepuk tangannya, kasih semangat. Oke, tes. Jadi Gema dimulai satu persatu untuk menjelaskan program unggulan kalian. Jadi selama 1 tahun nanti menjadi wakil, itu tolong jelaskan kamu akan melaksanakan apa aja atau melakukan hal apa aja. Dimulai dari pasangan nomor urut 1 ya, dari Iya ya. Silakan Iya dijawab terlebih dahulu.
untuk program unggulan saya selama 1 tahun ke depan, yakni menerapkan program Yaumun Lughah atau program bahasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Ya, satu. Oke. Itu kan berkaitan kamu itu. Kalau bidang yang lain mungkin ya bisa memperdalam atau mengembangkan skill-skill yang ada pada diri dalam santri masing-masing. Yes. Berikutnya, kalau misalkan pada saat kamu sudah terpilih, lalu ada orang tua yang sudah terpilih, kalian punya visi-misi yang berbeda atau misalnya program unggulannya berbeda, dan itu tidak bisa dilakukan dua-duanya atau empat-empatnya misalkan secara bersamaan. Kira-kira dari program visi-misi kalian itu yang akan kalian utamakan atau yang akan kalian pakai itu program dari ketua kamu atau program kamu sendiri? Ya, saya musyawarahkan aja dulu sama ketuanya. Kalau udah diomongin, terus nanti kita terapkan yang mana, dealnya yang mana. Berarti visi misi kamu itu bukan hal yang pasti yang pengen kamu lakukan, tapi bisa ditoleransi dengan omongin lagi nanti kalau nggak suka nggak usah ada. Berarti visi misi kamu berarti tujuannya bisa hilang dong. Ya kalau ini mungkin ada yang saya terapkan nanti, ada yang saya kerjakan, ada yang saya lakukan. Terus yang untuk visi misi untuk ketuanya ya sama, mungkin bisa saya bantu ketuanya atau saya bisa melakukan visi ketuanya juga. Iya, berarti pada saat sudah terpilih tujuan kamu berarti akan diubah, visinya akan diubah. Kalau ngikutin atau disesuaikan berarti berubah dong. Berarti akan diubah visi misi kamu. Kemungkinan Mungkin. Oke. Berikutnya ke tahun berikutnya, saya minta untuk menjelaskan tentang program unggulan kamu. Misalkan kalau kamu bikin apa, silakan dijelasin terlebih dahulu. Program unggulan saya cuma satu, hanya mengubah dan memperbaiki kota Kalimantan menjadi budi-budi yang baik. Program itu kan berarti harus ada kegiatan yang jelas. Kalau mengubah itu tujuannya bahwa dengan kegiatan adanya pengajian, misalnya Al Karimah, berarti programnya adalah pengajiannya. Apa kegiatan yang bakal kamu lakuin untuk yang kamu katakan tadi itu mengubah akhlakul karimah itu berjalan? Apa yang bakal kamu lakuin? Bakal ada apa nanti? Dan mengingatkan para santri untuk melakukan hal baik secara Mengingatkan. Berarti kamu sebagai wakil ketua fungsinya mengingatkan. dan yang memperbaiki kalau ada yang terjadi kesalahan. Berarti harus kamu yang mengingatkan. Tidak, saya akan, jadi kalau saya dalam mengingatkan itu saya minta bantuan dengan teman-teman saya, apalagi dengan rekan-rekan Ustaz. Kalau yang kau mintain tolong untuk mengingatkan juga malah yang harus diingatkan, gimana? Dengan cara rangkulan Begini. Gimana maksudnya? dengan cara ajakan untuk seperti contoh. Memberi contoh. Ya. Oke. Gimana kamu bisa mastiin bahwa yang kamu ingin berikan contoh atau kamu sebagai yang akan memberikan contoh itu bakal bisa memberi contoh? Pastikan pada kami bahwa kamu dan ketua nanti yang pengurus nanti bisa menjadi contoh yang benar atau yang bisa kamu contohkan tadi. Apa jaminan kamu atau apa yang bisa kamu pastikan di situ? Bisa menjamin itu? Kalau menjamin tergantung dianya. Dia siapa?
yang tidak bisa tidak bisa melakukan apa yang diingatkan, tetapi saya akan mencontohkan perilaku yang baik Ya. dan memberikan jam suatu hal-hal yang positif. Pertanyaan saya, apa jaminannya bahwa kamu dan teman-teman kamu yang akan memberikan contoh itu akan bisa memberikan contoh? Jangan kita nggak ngomongin mereka nih, saya ngomongin kamu. Apa jaminannya bahwa kamu itu bisa ngasih contoh? Apa yang bisa kita bikin Debat yakin nih, kalau kamu Bos. itu emang bisa ngasih contoh yang baik tadi? Debat nih bos. Bisa jamin kalau bisa mastiin nggak? Ya gitu dulu ya. Bisa memastikan nggak kamu bisa memberikan contoh tadi? Kalau memastikan saya masih setengah-setengah, 50%. Oke. Ya apa mungkin dia masih galau ya. Aduh berat nih kalau dia ikut gitu. Oh boleh, kasih semangat dong, kasih semangat. Pertanyaan pertamanya sama tentang program unggulan yang akan Kal. dilakukan selama tahun itu kira-kira Kal. program unggulannya. Kal. Dijawab terlebih dahulu. Panggil. Masya Masya Allah. Nggak jadi. Dan yang kedua, perbaiki adab akhlak santun. Jadi nggak jadi tetap jadi guys. Sudah. Oke. Program yang pertama, kamu berkontribusi di sana seperti apa? Kan kamu santri nih, yang kamu juga pasti bakal diujikan juga kan pasti, atau diikutkan jadi pesertanya kan gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya saya membantu tukang. Kalau saya masukin tukang asuh. Dan saya kayak ini ada beberapa hal terus langsung menyetujui dan memberi nasihat kepada pengurus. Dan saya bantuin kalau pengurus dan saya bantuin dari cat kelas ya masuk saya lihat untuk membaca biasanya. Kamu masuk melihat memastikan. Udah. Iya. Masuk melihat memastikan. Yang menjalankannya berarti yang Biasanya juga menjalankan. Oh. kalau kamu masuk melihat itu kayak guru ya Bang, ya. Iya. Kayak yang kedua tadi programnya apa? Memperbaiki adab dan akhlak santri. Caranya yang konkret aja, yang konkret. Pertama saya akan memberikan contoh untuk kepada adik yang saya menjadi anak yang baik dan dari anak kelas juga supaya berakhlak baik pada guru-guru atau masalah-masalah. Berarti kamu pertanyaan sama lagi nih kayak tadi. Kamu bisa memastikan bahwa kamu bisa jadi contoh yang baik di situ. Insya Allah bisa. Bisa ya. Oh, berarti kalau tadi 50-50 mau berapa persen? 90%. Berapa persen? Saya nanya berapa persen? Insya Allah itu relatif gitu. Insya Allah nggak bisa kan ya? Betul. Berapa persen? Kalau tadi 50%, ini kamu berapa persen? Bip. Ya. Hah? Tengahnya. Setengah apa nih? Ya sama aja 20%. Habib. Jadab. Ini 50%, ini setengah. Ya sama lah. Jadab. 2%, persennya persen. 60%. 60%. Oh, jadi nambah dikit 10% gitu ya, nyari aman. Oke. Terus misalkan nih ya, saya ulang lagi Bang Fahmi, guys. nanti bakal balik lagi. Kalau Bang Fahmi, misalkan bos. ada konflik di internal OSPAD atau dengan pengurus yang lain, yang senior ini kelas 12, artinya kan mereka kelas 12 nih. Itu kamu sikapnya nanti bagaimana? Posisinya bakal seperti apa? Atau kamu bakal melawan ada konflik seperti itu? Kalau saya ya ngomong yang baik lah. Ngomongin baik-baik. Bang Haikal bos. Bagaimana Ini dia. Visi-misinya yang jelas. kita juga Ayo. ya Di sini. mungkin secara bertahap Pada hari Jumat ini ada pemilihan OSPAD atau wakil Oke. OSPAD di Pondok Pesantren Attaya. ya ngomongin Ini dulu. mami dulu, ini lagi live streaming mas. Lagi Ya, streaming. emang belum Di sini ya, saya kita doa aja bisa menjelaskan dari hidayah. beberapa kriteria dari wakil yang kedua. Yoi guys. Pertama kalau dari wakil itu dari Bang Hil itu menurut saya kurang galak lah, kurang gacor lah kayak kon. Kalau Seru misalkan ada konflik guys. internal di OSPAD, Itu kok makanya santai guys. Ipat. siapa? Siapa
lagi nih. memberikan kebaikan kepada dia dan Jir santai Jir, melakukan jangan buru-buru ucapan Jir, kepala jangan dingin, takut. sedikit senyuman. Ya, bis. Merawat kebaikan kepada orang tersebut dan menyelesaikannya Itu Bang Epri, dengan Bang kepala Epri, dingin. santai itu Bang Epri. Diburu berbagai Itu Bang Gilang, mata lihat Bang Gilang. Mata gerak banget. Bang Mami, guys. Bang Mami, Bang Mami, Bang Mami, Bang Mami, Kebaikan Bang Mami, seperti apa? Kan kita cuma beda-beda pendapat, maksudnya itu tidak baik. Oke, boleh. Tajim nih, tajim Sungguh guys. syahadu. Seperti apa? Seperti kegaduhan gitu. Oh, jadi Yopin jangan berantem gitu ya. Sabar. Jangan buru-buru, jangan buru-buru Mami. Kalau misalkan Ada Mami. nggak berantem nih, cuma Akan terburu lagi. Apa terjadi? Go. Coba lihat, kamu zoom. Udah. Jadi yang gimana Bisa nih? ininya jam nih. Ini mana? Jangan ada komitmen, saling percaya, saling bantu membantu. Ya, terus ke iya. Sama Wih, pertanyaan kamu dia. gak Kalau seperti itu yang akan kamu lakukan seperti apa? Konflik antar ospot apa? Internal ospot dalam berarti pengurus. Ada nggak cuma harus berantem kayak misalkan beda pendapat, saling nggak suka atau Balik. ya, kan itu kan hal yang keseharian mungkin muncul kan gitu ya. Coba Nah, kamera itu seperti apa yang belakang. bakal Di kamu kamera lakukan? belakang. Gimana? Ya, Udah. Udah mati.